فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Tanya jawab. Jawab secara ilmiah. Sebagaimana telah kita jelaskan tadi, kembali kita ulang bahwa ayat terakhir dari surat At-Takwir yang kita bahas, ayat 29, "Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin." Dan kamu tidak dapat menghendaki untuk menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki oleh Allah. Artinya tatkala seorang berkehendak untuk agar ia selamat, menempuh jalan yang baik dan benar, sekalipun dia punya keinginan misalnya untuk selamat, tapi jika seandainya keinginan ini tidak dikehendaki oleh Allah, maka tidak akan terjadi. Ya, maka kita ingatkan tadi bahwa tatkala kita ingin selamat dan ingin melakukan kebaikan, selalu memohon pertolongan kepada Allah. Ya Allah, beri kemudahan. Ya Allah, jauhkan aku dari maksiat. Ya Allah, beri kemudahan aku untuk meninggalkan maksiat, sehingga kita bisa selamat dunia dan akhirat. Pertanyaan yang diajukan, bagaimana dengan apa yang tadi juga sempat kita baca? Fabi ayyi haditsim ba'dahu yu'minun. Ya, fabi ayyi haditsim ba'dahu yu'minun. Maka kepada perkataan apakah selain Al-Quran ini yang mereka akan beriman? Artinya mungkin pertanyaan seperti ini. Jika seandainya seorang itu kehendaknya di bawah kehendak Allah SWT, tatkala dia ingin selamat, kalau Allah tidak kehendaki dia selamat, maka dia tentu tidak akan selamat. Dia tidak akan beriman. Tapi Allah SWT sudah kehendaki dia tidak beriman, tentunya dia tidak akan beriman. Jadi pertanyaannya, tatkala seorang hamba, ini yang saya pahami dari pertanyaan, tatkala seorang hamba ingin beriman, tapi Allah kehendaki dia tidak beriman, toh dia juga tidak akan beriman. Ya. Ini lalu bagaimana ini cara memahaminya? Maka para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, tadi ada sebuah ayat yang saya bacakan dari pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah paman Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ayat ini cukup sebagai jawaban dari pertanyaan yang diajukan, ya. Seorang ingin beriman tapi Allah kehendaki dia tidak beriman. Akhirnya dia tidak beriman. Ya. Maka saya kira kesulitan kita dalam memahami hal ini mungkin cukup bisa diluruskan dengan apa yang difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Qasas ayat 56 yang tadi sempat kita baca. Ya, tatkala Allah SWT berfirman, "Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha." Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi sekalipun ya Muhammad. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala akan memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya. Kemudian di akhir ayat Allah mengatakan, wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk, yang layak mendapat petunjuk. Allah itu Maha tahu. Artinya tatkala ada seorang mungkin secara zahir mengatakan saya ingin selamat, toh akhirnya Allah tidak selamatkan dia. Saya ingin dapat petunjuk, toh akhirnya Allah tidak memberi petunjuk dia. Saya ingin masuk surga, saya tidak ingin masuk ke dalam neraka, toh akhirnya Allah campakkan ia ke dalam neraka. Ini bagaimana? Sesungguhnya kita sebagai seorang manusia kadang-kala melihat sesuatu itu hanya sebatas apa yang kita ketahui sebagai seorang manusia yang memiliki keterbatasan dalam segala hal. Di balik dari apa yang kita lihat dengan mata kita, kadang-kala kita tidak tahu. Sedangkan Allah mengetahui segalanya. Ya, maka Allah SWT mengatakan wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Sekalipun lisannya mengucapkan saya ingin dapat petunjuk, saya ingin selamat, saya ingin masuk surga, saya tidak ingin masuk ke dalam neraka, saya ingin melakukan kebaikan, ribuan kali, jutaan kali mungkin dia diucapkan, mungkin yang kita bisa lihat dan bisa kita dengar adalah yang keluar dari mulutnya saja, tapi hatinya siapa yang tahu? Tapi yakinlah bahwa Allah pasti akan memberi petunjuk kepada orang yang berhak mendapat petunjuk. Orang yang punya keinginan benar untuk selamat, kemudian berjuang dan berusaha, pasti Allah akan selamatkan. Ya, ini jawabannya. Ya, ini jawabannya. Maka wallahu taala alam, seorang itu punya kehendak, punya keinginan, tapi kehendak Allah lah yang akan berjalan. Artinya kalau seandainya kehendaknya ini
jujur, artinya sepenuh hati dia ingin selamat dan dia berusaha ingin selamat, pasti Allah akan selamatkan dia. Tidak mungkin. Tidak mungkin Allah akan sia-siakan orang yang memiliki hati yang benar-benar tulus ingin selamat. Tidak mungkin Allah sia-siakan dia. Ya, tidak mungkin Allah akan biarkan dia. Pasti Allah akan selamatkan dia. Makanya hati-hati dengan kejujuran. Hati-hati dengan kejujuran. Jujur tidak kita kalau kita ingin selamat. Kalau seandainya jujur, pasti kita akan berjuang. Jujur tidak kita ingin masuk ke dalam surga. Kalau seandainya jujur ingin masuk surga, maka kita pasti akan berjuang mengamalkan amal-amal orang-orang yang akan masuk ke dalam surga. Jujur tidak kita ingin selamat dari api neraka. Kalau memang kita jujur ingin selamat dari api neraka, pasti kita akan berusaha menjauhi perbuatan-perbuatan yang bisa menyebabkan kita masuk ke dalam api neraka. Ini pasti. Masalah kalah atau tidaknya kita nanti dalam perjuangan, artinya mungkin sesekali kita terjatuh, sesekali kita bangun, sesekali kita terjerembab ke dalam maksiat, sesekali kita berusaha untuk selamat. Tapi kalau ada perjuangan dan ada keinginan untuk selamat, pasti Allah akan selamatkan kita. Inilah sebuah hadis yang disabdakan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, tentang seorang lelaki ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainahu illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli nari fayadkhuluha. Ada seorang hamba, kata Nabi SAW, semasa hidupnya dia melakukan amal penduduk surga sampai antara ia dengan surga hanya sejarak satu hasta. Hanya sejarak satu hasta saja, kata Nabi SAW. Jarak antara ia dengan surga hanya sejarak satu hasta. Tapi ketentuan Allah telah berlalu. Artinya ketetapan Allah telah menetapkan dia penduduk neraka. Sehingga di akhir hayatnya dia mengamalkan amal penduduk neraka sehingga Allah masukkan dia ke dalam neraka. Sebaliknya, kata Nabi, wa innar rajul, ada seorang hamba yang melakukan amal penduduk neraka semasa hidupnya. Akan tapi ketetapan Allah sudah ditentukan dia akan masuk ke dalam surga. Di akhir hayatnya dia mengamalkan amal penduduk surga sehingga ia masuk ke dalam surga. Bagaimana ini bisa terjadi? Kita melihatnya sebagai seorang manusia hanya sebatas apa yang bisa dijangkau oleh mata kita. Di balik itu tidak ada seorang pun yang tahu. Benar dia sholat, benar dia menutup aurat, benar dia membaca Al-Quran, benar dia bersedekah. Namun tahukah kita di balik amal ibadah yang dia lakukan? Ya. Apa faktor yang menjadikan anti menutup aurat? Apa faktornya? Sebabnya apa? Apakah memang karena takut kepada Allah, karena menyadari aurat ini harus ditutup, atau ada unsur lain yang menggerakkan hati anti untuk menutup aurat? Seorang bersedekah, apakah memang dia ingin bersedekah mengamalkan apa yang disabdakan oleh Nabi SAW? Jagalah diri kalian dari api neraka sekalipun hanya bersedekah dengan separuh dari buah kurma. Apakah ini yang mendorong dia untuk bersedekah? Atau dia bersedekah karena unsur yang lain? Kita manusia hanya bisa melihat zahir saja. Maka Nabi SAW jelaskan itu. Amal penduduk surga selalu dia lakukan. Tapi ketetapan Allah, orang ini memang tidak masuk surga. Kenapa? Karena zahirnya saja dia penduduk surga, tapi hakikatnya tidak ada keikhlasan. Tidak ada kejujuran untuk selamat. Dia tidak perhatikan hatinya. Dia tidak perhatikan keikhlasannya. Sehingga di akhir hayat Allah tampakkan di hadapan manusia sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Maka ini kita katakan hati-hati dengan kejujuran dalam hati kita. Keikhlasan, kemurnian niat. Untuk apa kita melakukan? Ini yang akan menjadi penentu. Ini akan menjadi penentu. Nasallallahu salamul afiyah. Ya. Maka jangan sampai kita tertipu dengan zahir. Jangan sampai kita tertipu dengan zahir. Jadi wallahu ta'ala alam wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Bandingkan antara dua orang yang didoakan oleh Nabi SAW, salah satu di antaranya dalam doa yang terkenal dalam sejarah, ya Allahumma a'izzal islama bi ahabbi rajulaini ilaik. Ya Allah, muliakan Islam dengan salah satu di antara dua lelaki yang paling kau cintai.
Umar bin Khattab atau Abu Jahal. Ini dua lelaki ini adalah tokoh di kota Mekah, memiliki pengaruh, memiliki keberanian, memiliki suara. Ya Allah, muliakan Islam dengan salah satu di antara dua orang ini. Padahal kedua-duanya semasa itu adalah orang-orang yang sangat luar biasa. Kejahatannya, penentangannya terhadap Islam. Tapi kiranya Umar bin Khattab sekalipun mungkin perbuatannya itu kurang lebih seperti Abu Jahal dahulu, tapi Allah tahu bahwa Umar mau menerima petunjuk. Hatinya mau tunduk. Hatinya mau kembali kepada Allah. Ya. Akhirnya Allah beri petunjuk. Allah arahkan dia kepada Islam. Masuk Islam. Bersyahadat di hadapan Nabi SAW. Tapi Abu Jahal, Allah tahu hatinya tidak ada kebaikan sama sekali. Tidak ada keinginan untuk menerima petunjuk dari Allah. Akhirnya Allah biarkan dia. Allah kehendaki dia binasa. Jadi wahwa a'lamu bil muhtadin. Jadi intinya kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah, jujurlah dalam ucapan, jujurlah dalam perbuatan, jujurlah dalam bersikap, jujurlah dalam berniat. Kejujuran itu yang akan menentukan selamat atau tidaknya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Nah.